Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para asatidzah, para bapak, ibu, hadirin hadirat, jamaah majlis haul. Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau nyatakan, innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan limawa'a. Beliau bilang orang itu kalau udah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita nggak ada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Beliau udah ninggalin banyak cerita buat anak, cucu, menantu, keluarga. Dan kita yang masih hidup lagi bikin cerita supaya nanti ketika kita nggak ada itu bisa dikenang cerita buat anak, cucu, menantu, dan orang yang kita tinggalin. Maka kita disuruh bikin cerita yang baik-baik. Maka orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia mukmin, kita disuruh sebutin kebaikannya, bang. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan orang yang udah nggak ada. Tapi kalau ada orang kafir meninggal, orang kafir mati, kita boleh sebutin kejelekannya. Boleh tuh kita omongin. Mana buktinya? Firaun kita omongin mulu. Sampai ketulis di Quran Firaun, sampai namanya ogah pakai orang. Saya belum kenalan, bang, nama lu siapa? Firaun, belum pernah. Jadi kalau ada orang mukmin kejelekannya jangan disebutin. Kita ingat kebaikan-kebaikannya ketika meninggal dunia. Malam ini kita lagi bikin cerita. Jangan sampai ceritanya jelek mulu, ceritanya yang kagak benar mulu, ceritanya itu lagi kayak film Indosiar. Ini ceritanya itu doang. Pacaran, ketemu, kawin, nikah, bahagia. Wow, duitnya banyak, kerjanya di kantor sukses. Ketemu cewek, kawin lagi. Hari diporotin sama bini muda. Sampai sakit, baru balik sama yang tua. Ingin sabda tobat, tabrak mobil. Gitu dah. Tahu nenek-nenek sering nonton loh. Netron begitu. Kurung batang nangkring di tiang listrik. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Yang kagak aja udah. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. PA. Ya Allah. Nih malam kita lagi bikin cerita, bang. Kenapa? Ada istilah gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, ninggalin cerita yang baik-baik. Maka ini haul merupakan salah satu bentuk tanda cintanya seorang anak kepada orang tua. Baktinya anak sama orang tua
Guru saya bilang berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang udah meninggal dunia. Jangan macam-macam sama orang tua. Ada bocah kampung saya bang, emaknya mati. Dapat 7 hari. Cerita dia capek buat begadang malam. Tiap malam begadang mulut tahlilin. Nenek-nenek mati. Mana duit keluar ini buat tahlilan, beli makan. Ilah ilallah. Saya omelin, lu baru 7 malam lu gadangin orang tua lu. Lu berapa malam digadangin sama orang tua lu? Berapa tahun lu dari masih kecil digadangin? Jangan pakai hitung-hitungan begitu. Apalagi jasanya emak, luar biasa. Jangan emak dah kita reken. Bapak nih kita orang laki jasanya, ya Allah bang, kalau kita pikir-pikir, orang pun udah ketahui menau. Berangkat kita nyari nafkah, berangkat gelap pulang gelap. Kaya kagak, untung kagak, utang bang numpuk. Panas kepanasan, hujan kehujanan, tetap aja kita orang laki banting tulang, peres keringat. Jasa bapak kita tuh luar biasa. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja tuh bocah, emaknya udah sengkle. Kata emaknya, ya Allah bang, mata gue udah ngantuk banget, ini bocah apa bang, matanya masih melek aja melek. Lu apa orang laki akal-akalin ini bocah biar tidur. Lu kan orang laki akal lu banyak. Bapak nyari akal biar supaya tidur tuh bocah. Jak keluar rumah tuh bapak ngempet pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, tidur, ada anjing di samping. Lah akhirnya bocah ketakutan bang, tidur. Padahal yang bapaknya dia anjing-anjingin. Sampai segitu orang laki mak, saking sayangnya sama anak. Makanya orang-orang tua dulu lihat ya bang, Masya Allah, ninggalin banda, ninggalin sawah buat anak-anaknya, ninggalin tanah. Apa-apa orang tua kan dikit-dikit buat anak, bikin rumah buat anak, beliin rumah buat anak, jual tanah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Jangan kita suruh nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Yang ada mah habis kita jual-jualin. Bener bang? Ini kita bagaimana mau berkah sama orang tua? Lihat orang tua dulu berkahnya luar biasa. Makanya ini haul menandakan baktinya seorang anak sama orang tua. Didoain udah 36 tahun Babah Haji Ripu meninggal dunia, tapi masih diingat sama anak-anaknya. Artinya apa? Kita pun pengen meninggal dunia kayak begitu, diingetin, didoain, kumpul jauh-jauh hari udah rapat keluarga. Mau bikin haul, musyawarah diundang anak yang main tua sama yang bontot, kumpul sini semua, kata yang tua, kita mau rapat ini haul. Ya udah kira-kira tentuin waktu. Nah, jangan nentuin dari kita lah, mau balik nentuin. Lagi rapat lu dengerin aja bang. Ya udah lo kira-kira sanggupan lo apa? Ya udah biarin dah urusan tenda. Anak pertama itu nyaut, ya udah gampang dah, sound system gue juga. Terus apa kira-kira kita undang Kori, Seri Helmi. Oh ya udah undang dia ya. Terus kira-kira siapa ceramah? Tile dah, Tile. Lo lagi rapat. Anak yang kedua nyeletuk, kira-kira berapa amplop Tile ya? Ya elah gampang, dia paling jauh ceban. Ya, orang lagi contoh bang, ngasih contoh baru lagi rapat, lagi musyawarah. Anak yang bontot nyeletuk, ya gue mah kerja kagak, emang lagi lockdown begini. Kerja di PHK, bisa bagaimana ya, gajian kagak, kerja kagak, gue biarin dah, gue bantuin gelarin tiker aja. Yang gelarin tiker juga dapat pahala. Jangan salah bang, makanya haul malam ini menandakan baktinya seorang anak. Sehebat apapun seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi tuh anak. Anak punya titel doktor, profesor, SH, MBA, sekolah S1, S2, S3, S-nya banyak banget bang. Makanya kebanyakan S banyak beku jadinya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget nih, disebut kiai, ceramah kemana-mana pakai dijemput. Diarak pakai marawis, pakai hadroh, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorbannya nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak tuh Ustadz, biar kata disebut al-mukarram banget. Satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Belum kena nasi, masih bisa ngerebus doang. Ya. Makanya kita bang, Masya Allah nggak ada ruginya nolongin orang tua, doain orang tua. Jasanya kayak apa? Dulu ada seorang anak muda nanya sama Rasul, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik sama orang tua saya tetapi orang tua saya udah meninggal dunia? Rasul menjawab, banyak.
Apapun kerjaan yang baik, engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu, pahalanya sampai buat almarhum. Tuh. Makanya nih bocah dengar Nabi ngomong begitu, buru-buru bang, dia bikin sumur. Dia bikin sumur samping Masjid Nabawi. Dia niatin pahalanya buat orang tua yang udah nggak ada. Jadi orang kalau mau wudhu pakai air sumur yang dibikin. Nah ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat orang tua kita niatin. Apalagi kita baca zikir, surah Yasin, doa yang kita panjatkan malam ini lebih nyampe lagi buat orang tua yang udah nggak ada. Makanya kalau hadis ini nggak dikias ribet bang. Ntar lama-lama ada yang mati babanya aja bikin sumur samping masjid. Emaknya mati aja bikin sumur lagi samping masjid. Akhirnya sumur banyak orang yang mati. Orang agak masuk masjid nyemplung semua. Ini makanya pentingnya kias di situ tuh. Orang sekarang tuh ustadz-ustadz yang di TV kadang-kadang online mulu tuh kagak ngaji kias tuh. Cuma tak percayanya ya percaya Quran doang ayat hadis udah gitu doang. Tapi kias salah satu hukum sumber hukum Islam. Selain Quran, selain hadis, selain ijma ulama ada yang namanya kias. Apa itu kias ustadz? Contoh, nih biar danta kita ngaji. Kayak adzan. Adzan itu sunnah bang. Adzan sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Itu adzan sunnah tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu mau masuk tuh kita sunnah adzan. Maka dikias. Bukan waktu sholat aja kita disunahkan adzan. Kapan? Angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Kapan lagi? Lagi kebakaran, sunnah adzan tuh. Tetangga rumahnya habis kebakaran, adzan sunnah. Cuman jangan semuanya adzan. Nggak ada yang bantu nyirem. Lah merembet. Sunnah adzan. Kapan lagi disunahkan adzan? Bayi baru lahir. Sunahkan adzan kuping kanan, dikomatin kuping kiri. Nulad siapa? Nulad Nabi. Cuman ngadzannya jangan kenceng. Tentang babanya kori, suaranya enak, buah baru tumben punya anak, buah aja tompo depan kuping bocah. Lagu nangis bocah, wah kenceng banget, mana lagunya lagu Mekah. Wah, langsung pada biru bibir bocah. Wah, gemeter kelenger, kena sawan mati. Pelan-pelan ngadaninnya. Sunnah tuh. Kapan lagi disunahkan adzan? Mayat jenazah tuh dimasukin ke liang lahat tuh, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan, diadzanin, disunahkan adzan, komatin. Baru tutup pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin. 1 2 3 sampai 8. Mau tutup warung. Jangan dinomorin ini. Kita nggak tahu sekarang ada yang nguburin Covid. Toto main jublok jatuhin aja, ya enggak? Pakai papan, taruh papan apa kagak? Rolling door kali. Ini sunnah adzan. Maka ini bocah nanya lagi sama Nabi, ya Rasul, bagaimana cara berbuat saya baik kepada orang tua yang udah nggak ada? Rasul bilang, as-sholatu alaihima, doain. As-sholat bimakna ad-doa, doain kedua orang tua. Mana buktinya? Malam ini keluarga besar, nya aja nasiah, iya ya, nya, nah, iya kali gitu. Namanya kagak ngiat catatan po. Iya, malam ini anak cucu mantunya semuanya kumpul, doain. Bikin zikir, tahlil, yasin dibacain, sedekain malam ini tuh, masya Allah, pisang, nangka direbus, singkong, kelengkeng, jeruk, tuh, tahu, duriannya belum ada nih, tuh, nggak musim, masya Allah nih ntar semua dimakan sama kita bawa pulang. Ini satu niatin sedekah yang dikeluarin sama anak, keluarga ngeluarin nih, anak cucu mantu yang dikeluarin harta, tenaga, pikiran, semuanya yang dikorbanin buat acara malam ini. Yakin bu, pak, dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Tuh ngurusin orang tua mah nggak tanggung-tanggung. Tahadus binikmah bang, saya keluarga ada 9 orang, semuanya empuan, semua saudara, saya doang laki dewek. Bapak udah kagak, udah 11 tahun kita bikin acara haul dewek-dewek aja yang namanya saudara perempuan. Tahu sendiri ya, iya tong, gue bantuin doang deh, tong, bantuin ya, udah bantuin doa doang udah polo. Kita gitu aja. Iya, puyeng-puyeng kita juga, tapi alhamdulillah habis semuanya keluarin, tapi alhamdulillah dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin, po. Yakin bang,
Kenapa? Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kata siapa mati? Kata kita. Si Fulan mati itu, kata siapa? Kata yang masih hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin lagi pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Yang dia tunggu apa? Yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya, ngirimin doa, tungguin. Makanya ketika ziarah kita ke kubur, datang ke kuburan nih, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu yang kita ucapin. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Dia tahu siapa yang datang, cuman kita nggak tahu. Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Ketika beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu yang dalam kubur jawab waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger po, kagak jadi kita ziarah bang. Kita baru beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut bapak kita waalaikumsalam. Ji, lu nyampe, wah ilah, itu langsung habis po, surat yasin kita lemparin. Putus sudah semua tasbih kita, tinggal jepit habis, pada putus lari kita ngibrit. Nih, kenapa? Yang ditunggu itu doa. Makanya mereka itu nyebutnya, kita nyebutnya mati. Nggak ngapa-ngapa ngomong mati bang. Mati kan bahasa Arab. Babajiripu mati udah. Mati boleh. Orang mati bahasa Arab. Kalau mampus kali itu bukan kasar kali. Mati nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita baca mulu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Berarti wama mati, bahasa Arab, boleh-boleh aja. Nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, nggak ada. Inilah baktinya seorang anak, didoain orang tua. Makan doain orang tua itu kan Pak istilahnya, kita cuma istilah doang, tradisi. Meninggal dunia 3 hari, 7 hari baca tahlil, 14 hari, 40 hari, 100 hari dibikinin haul. Doain orang yang udah meninggal dunia, jangankan 3 hari, 7 hari, tiap detik boleh kita kirimin doa buat orang-orang tua kita. Makanya arwah emak bapak kita yang udah pada meninggal dunia nyampe tuh. Kapan ke rumah kita nyampenya? Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, dateng di depan pintu rumah. Ngapain dia? Ngelihat anaknya doain apa kagak? Ngelihat anaknya baca yasin apa kagak? Ngirimin doa apa kagak? Andai kata dikirimin doa malam Jumat, malam takbiran, girang itu orang tua kita yang udah kagak ada meninggal dunia, dibalikin doain kita, alhamdulillah. Kadang-kadang kagak, datang ke kuburan hidup setahun sekali, lebaran doang juga itu. Pengki di bawah, pacul di bawah, jokore di kuburannya. Mendasar anak geblek kembang doang ditaruhin depan kuburan. Mana ngomong lagi depan kuburannya, Mbak. Lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran mau kriaan ini, doainnya ya rumah hajatan biar jangan hujan, biar tamu datang banyak kayaknya ya. Emaknya kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Kombang doang jatah taruhin, doain kagak, air mawar 3 ember aja siramin, emaknya pegang gepan. Doa yang penting bang. Girang orang tua, doanya orang tua luar biasa. Balik doain lagi yang udah kagak. Babajiri pun doain lagi buat anak cucu mantunya yang bantuin malam ini, alhamdulillah didoain. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya, langsung didengar sama Allah, alhamdulillah. Maka yakinin bang kita, jangan harap kita ntar meninggal dunia enggak ditahlilin. Jangan harap enggak didoain. Kalau kita sekarang aja udah enggak doain orang tua, jangan harap kita didoain sama anak-anak kita mati. Kalau sekarang aja kita udah kagak mau doain orang-orang tua kita. Kenapa kita mau begini kumpul? Jarang bang, jenderal, ya enggak, pejabat jarang bikin begini acara kumpul-kumpul. Enggak ada anak-anak pejabat kumpul begini, enggak ada. Kenapa? Kita mau tahlilan kumpul begini rame-rame, biar kata kondisi lagi covid. Emang gara-gara si covid, rese semua nih. Cakacakan berantakan, betah banget si covid, merah dulu ke sana, kemana ke si corona ya bang ya? Udah enak banget kita. Mana-mana, gak boleh, PSBB lah. Corona ya wilayah ilallah, imbasnya semuanya kena, yang kerja PHK semua, dagang kagak boleh, disuruh usirin pada, sampai ustad kena lockdown. Bener bang, dari bulan Maret nggak ceramah-ceramah. Ilaha illallah, jadwal banyak banget itu bulan Merah waktu itu, batal semua ki. Ilaha illallah, mana mulangin panjer. Saya juga kecaya lu. Ya ilaha illallah. Makanya luar biasa Pak nih, mudah-mudahan corona biar merah buru-buruan dah. Udah enak buat kita, apalagi ngadepin bulan Maulid ini, sono larang sih larang, agak boleh Maulid. Akhirnya apa? Kesian kiai.
Iya lah kagak ceramah batal Pak Ustaz, mohon maaf ya nggak dapat izin. Pak Ustaz mohon belah kagak semua belah nganggur total. Mana kagak dapat bansos, di sini mah enak kali dapat bansos penginggilan ya. Iya sana mah kagak bang. Gua kirain RT ngumpulin kakak fotokopi, KTP fotokopi. Gua kirain mau kasih bansos. Katanya jadwal ronda. Ya elah elallah. Nih ya Allah bang, kita kepengen anak-anak kita tuh doain kita. Makanya girang almarhum dikirimin doa. Doain. As-sholatu alaihima. Sholat itu artinya doa. Makanya as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Yang rajin doa rajin minta. Bagaimana caranya minta? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau salat doa, doanya minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet bang. Bayangin deh anak kita, tahu-tahu depan bapaknya begini tangannya. Bapaknya bingung ini motor apa peda begini doang. Bingung. Mintanya kagak ngomong tuh bocah. Bini minta kagak ngomong. Minta beliin cincin, menkode doang. Bang. Bang. Lakinya ngeliat begitu nyeletuk. Ntar malam ngapa? Dah salah. Makanya ucapan dan gerakan mintanya ada omongan. Malam ini kita keluarga di sini doain pakai ucapan dan gerakan. Mana ucapannya? Dibaca zikir, baca yasin, tahlilan. Ini umat Islam tradisinya dari dulu begini. Para wali-wali songo dulu begini tahlilan. Kumpul begini. Siapa bilang bid'ah? Bukan. Ini bukan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, sekarang ada. Orang tahlilan baca tahlil. Apa sih tahlilan? Tahlilan itu ya baca tahlil. Apa tahlil? La ilaha illallah. Takbir, la Allahu akbar. Tasbih, subhanallah. Semuanya ada di sini. Nggak ada nilai kejelekannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang bikin tradisi yang baik-baik ada pahalanya. Sekarang orang sok kritis. Ustadz, orang mati dikirim Fatihah, nyampe apa kagak itu? Saya ngirimin kemarin. Saya tanya, lu ngirim ke Fatihahnya kapan? Kemarin Ustadz. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Saya tanya begitu. Lah kagak Ustadz, Fatihah masa balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Gitu aja bang, pertanyaannya jawab pakai akal-akalan juga. Emang sekarang begitu orang. Ngajinya mau Google doang. Nanya pertanyaan akal-akalan. Saya sembahyang Ustadz, terus kentut, kira-kira batal ini enggak kira-kira ya? Lah batal Paul, saya gitu aja. Apa nih bang? Oh saingan. Lagi latihan tadi di masjid. Tuh ada yang nanya begitu. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak Ustadz? Lah wudhu dong. Oh terus lagi wudhu, kira-kira saya basuh muka enggak? Lah basuh, lu udah batal lu. Itu dia inti pertanyaan Ustadz, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bang. Saya kagak jawab sih, diemin aja. Dijawab lah Ustadz lah, jangan diem aja. Kagak gue ngejawab. Sekarang gue tanya dulu lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat lo? Muka Ustadz malu. Nah makanya muka lo yang dicebokin, suwe lo. Yang nanya akal-akalan. Nih sampai bang. Siapa bilang ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia? Kita kan tinggal beberapa tahap alam. Sebelum kita tinggal di peninggalan, jauh tinggal kita. Di mana? Alam arwah. Alam arwah, di situ kita ruh manusia diciptakan oleh Allah. Ditanya tuh arwah semuanya. Apa kata Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, qalu bala syahidna. Ya Rob, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Berarti udah tekan kontrak itu di hadapan Allah, tertanda suhadi. Wah, lu di ada tekan kontraknya, cap jempol. Luar biasa bang. Nggak kekal di alam arwah, pindah ke alam arham, alam rahim, alam kandungan emak. Berapa lama? 9 bulan. Ada yang 7 bulan, ada bang. Makanya bayi 7 bulan keluar lahir, tua tuh bocah.
Naik 8 bulan, balik muda lagi. Naik 9 bulan, tua lagi. Makanya bocah lahiran 7 bulan, tua bocah. Udah sempurna. Ada yang di perut 4 bulan, belum jadi. 7 bulan udah jadi. 9 bulan, tua. Ada yang 2 tahun. Keluar langsung jenggotan. Udah kelamaan ngetem. Hidup kita di situ bang, 9 bulan hidup kita. Kagak ada jendela. Hidup. Kenapa? Allah yang kuasa. Keluar nggak kekal di alam rahim, pindah ke peninggilan. Berapa lama di peninggilan? Cuma Allah juga yang tahu. Man pasti kita pasti bakal mati. Diuji. Semua kita diuji oleh Allah. Tadi ayat itu udah dibaca sama guru kita sama Qori. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah uji semua kita dengan rasa takut. Walju wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Diuji ketakutan semua. Yang kaya takut miskin. Apalagi sekarang nih orang-orang kaya bertakut bang. Miskin, ekonomi begini semua. Gara-gara corona. Gara-gara nenek juga. Bener pun kamu saya nenek dikasih sembako. Nih sembako nek. Bansos ya. Dari mana emang tong? Dari corona. Jadi doain sama nenek. Corona banget mau gua doain dah si corona biar sehat panjang umur lah nenek nggak ngerti corona. Ini ya Allah luar biasa bang. Pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Nah di alam dunia udah dibaca juga ayatnya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. 36 tahun yang lalu Baba Haji Ripu meninggal, ya enggak? 5 tahun yang lalu Nya Haja Nafsia meninggal. Siapa tahu besok kita yang nyusul. Kita nggak tahu kok. Bicara mati udah tahu semua kita bakal mati, udah paham. Cuma kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Itu doang bang. Makanya jangan sampai ketipu sama dunia. Kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batasnya. Main catur dibatasin, asal udah remis habis sudah. Raja usah nggak bisa jalan, sekak sebom habis sudah. Main bola juga sama, ada batas waktunya. 45 kali 2 90 menit waktu normal 2 babak. Itu para pemain bola tahu bang dia waktu dibatasin. Maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Sama kita juga hidup dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Cari cara buat ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh kita banyak, poin banyak, jadi pemenang. Pemenang dikasih piala. Pialanya nggak tanggung-tanggung. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke surgaku. Alhamdulillah. Para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, si Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Raul Ramos, Gareth Bale, si Neymar. Boleh ngapalin. Makanya waktu Liga Champions kemarin menang tuh Bayern Munchen melawan PSG 1-0. Wah Neymar menangis. Semifinal yang kesian Barcelona diajar 8-2 Munchen. Wah Allah jagoan saya kalah Barcelona bang. Musuh Adi kalah. Iya, kita megang Barca tadinya. Kalah dia. Luar biasa bang, jadi pemenang. Yang namanya main, ada yang ngawasin. Siapa? Jalannya pertandingan, wasit. Wasit yang ngawasin. Makanya wasit itu asal kata dari bahasa Arab, wasapo, artinya tengah-tengah, wasit. Yang namanya tengah-tengah, nggak boleh mihak ke sono mihak kemari. Wasit. Siapa aja wasit? KPU wasit, Bawaslu wasit, itu dia. Polisi wasit. Jangan belainnya kagak bener. Ngapa kemarin dibelainnya kagak bener? Gara-gara dia jadi begini. Enak buat kita. Di mana-mana menang, TV kalah, nggak suwe. Emang dikalah-kalahin. Ngomongnya tengah malam, menang. Iya menang, tengah malam baru kita bertidur. Jadi wasit yang bener dong. Wasit marah, ngerti kita marah wasit. Ngapa? Karena pemainnya bikin pelanggaran, prit, kartu kuning.
Dikasih peringatan kita, lu main jangan begitu dong, ikutin aturan main yang bener. Kita pun sama bang, ada wasitnya, yang ngawasin ada. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid ngawasin kita. Siang malam gak pernah tidur, bikin pelanggaran kita ditegor. Siapa yang negor? Makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain bisa bergerak kalau ada Sang Kholik. Kalau kata Allah gunung, batuk gunung. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampeg, gunung pada demo. Nah kalau kita demo, polisi yang nanganin, Satpol PP yang nanganin. Kalau gunung demo, siapa yang ngadepin? Loh, Mbah Marijan udah kagak. Mbah Marijan udah tewas, udah ketemu dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sana dia. Gunung makhluk, kalau kata Allah Sang Kholik batuk-batuk. Air datang yang banyak lu, kata Allah banjir bandang kemarin. Beberapa hari hujan kita udah banjir bandang, Bogor Katulampa dibuka jebol. Angin datang yang kenceng lu, puting beliung bang. Bu Allah, badai topan, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, nggak ada beliungnya. Ngapa pokoknya ngir lo? Teguran, peringatan. Jangan sampai kita lagi enak-enak main bikin pelanggaran mulu. Wasit marah, prit, kartu merah, diusir. Belum sempet ngegolin udah diusir dari tengah lapangan. Artinya belum sempet ngaji, mati. Belum sempet ibadah, mati. Hidup permainan ada batas waktunya. Dan sandiwara, sandiwara tahu sendiri. Sandiwara kan sinetron. Lagi seru nonton sinetron orang ketiga, emak-emak. Wah, rame buat itu gara-gara si Yuni masih Afifah berebutin si Aris. Aris emang demennya masih Yuni karena Yuni gantengan, cakepan dia. Yuni keren emang, cakep. Afifah juga tersingkir dia. Padahal si Yuni udah pacaran sama si Riko waktu itu kan. Iya, man dia kurang demen sama Riko tuh, jadi dia demennya sama si Aris, si Yuni po. Untung ada si Rangga perhatian banget sama si Afifah. Karena saking berebutin si Aris karena ganteng, Aris Yuni sama Afifah berantem di pinggir hutan. Wah, ketemu main bubut-bubutan. Lagi seru-serunya berantem si Afifah sama si Yuni. Di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek-nenek kesel banget nonton. Buset, abis nih film. Lagi seru-serunya abis. Hidup begitu bang. Kadang orang lagi naik karirnya mati, lagi jaya-jayanya mati. Almarhum wal maghfurlah sahabat saya Ustadz Jepri Al-Bukhari, UJ 40 tahun 3 hari umurnya, baru ulang tahun 3 hari. Naik motor malam Ninja 650 cc, baru keluar baru, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati bang. Maka jagain pala, sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Nenek tahu pala komang-komang nih. Lu dong bayangin aja ke sono. Pala. Ya Allah. Belum lama si Asraf, lakinya BCL, Bunga Citra Lestari, 40 tahun, ganteng keren bang. Ilah 40 tahun kena jantung, mati. Meninggal 18 Februari. Dalam ilmu fikih, kalau perempuan istri ditinggal mati suaminya, berarti masa idahnya 4 bulan 10 hari. BCL udah habis masa idahnya. Karena saya hitung-hitung dari 18 Februari itu habisnya itu 29 Juni 2020. Berarti udah September nih, udah habis, berarti kita bisa daftar ini Ji. Ngitungin guru. Iya, mubazir. Mati. Ade Namnung artis baru gede gemuk, mati 38 umurnya. Nyusul temennya Budi Anduk, 40 tahun Budi Anduk, rambutnya keribo tuh, kulit rada hitam, mati nyusul 40 tahun. Olga mudaan lagi, Olga Saputra 32. Nyusul lagi tuh yang perempuan Jupe Julia Perez, temennya tuh Jupe 37. Boleh ngitungin po, 37 Jupe mati.
Rame di Facebook ada komentar, kenapa Jupe meninggal? Ada yang komen, karena Jupe meninggal begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, beban hidup. Dia mah kesono aja pikirannya najong dah. Beban hidup. Dia kan emak bapaknya misah, pacaran sama Gaston dihianatin mulu, mah gak tahu. Hidup permainan dan sandiwara. Kita disuruh bang, mumpung masih sehat ada kesempatan, ayo manfaatin buat takarub kepada Allah. Orang yang suka berbuat amal kebajikan, insya Allah husnul khotimah. Malam ini haul, manfaatnya begitu besar. Apa manfaatnya? Pertama, bermanfaat buat orang yang kita haulkan. Doa-doa kita sampai pahalanya buat almarhum dan almarhumah. Yang kedua, manfaatnya buat siapa? Buat yang bikin haul. Anak, cucu, mantu, semuanya yang dikeluarin harta, tenaga, pikirannya dibalas oleh Allah, yakin dan pasti. Dan yang ketiga, bermanfaat apa? Buat orang yang datang haul. Malam ini kita yang hadir semuanya, pertama bisa silaturahim. Yang kedua, kita bisa ngamalin Pancasila, tahlilan, ngamalin Pancasila. Makanya jangan sembarangan sama orang Islam. Orang Islam anti Pancasila katanya, ulama anti Pancasila, Habib Rizik anti Pancasila. Justru Islam udah ngamalin Pancasila lebih dulu. Mana buktinya? Waktu tahlilan kita begini kan udah ngamalin namanya. Tahlilan 3 hari nuju hari orang meninggal dunia, yang dibaca apa sih? Surah Kulhu, surah Al-Ikhlas, Kulhu. Berarti kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lagi tahlil begini kita kumpul, manusianya adil dan beradab. Beradab, duduknya rapi, cakep, bersila, saling salam-salaman nyampe. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita kumpul bersatu kompak, yang muda, yang tua, yang pejabat, yang bukan pejabat, RT, RW jadi satu. Namanya persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlil, emang kagak ada yang mimpin. Mimpinnya pun hasil musyawarah. Siapa musyawarah? Bawa acara. Ustadz baca tahlil ya, ini Ustadz ini baca doa, kan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dikatakan adil? Karena basicnya sama semua. Adil. Isinya kentang, bihun, sama semuanya. Tuh, itu namanya udah ngamalin Pancasila. Yang namanya adil, nggak semuanya sama. Anak kita SMP, ongkosin sekolah 10.000. Yang SD kasih goceng. Ini namanya adil, nggak semuanya rata. Makanya Ustadz Kiai beda basicnya, nggak satu. Bener bang, ini cius. Ya pokoknya begitu teh, subur ya, jangan lupa. Nih ya Allah. Yang ketiga, kita diingetin apa? Diingetin akan kematian. Siti Aisyah pernah cerita, istri Rasulullah. Beliau bercerita, ada seseorang nanya sama Rasul, ya Rasul, apakah nanti ada dari kalangan umatmu yang dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli syuhada, yang mati syahid? Kata Rasul, ada. Di antara umatku nanti yang dikumpulin di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid. Siapa mereka? Ternyata orang yang mengingat kematian dalam sehari semalam 20 kali dia ingat kematian. Luar biasa bang, ingat mati mulu, kapan kerjanya? Artinya apa? Setiap ibadah dia lakukan ingat semata-mata karena Allah. Insya Allah. Orang yang suka berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh, Israel datang sama Allah, ya Rob, orang ini saya pengen cabut nyawanya, udah ada batas waktunya nih. Orang ini sering berbuat amal soleh, saya nggak sanggup nyambut sembarangan nyawanya. Kata Allah, coba kau cabut nyawanya dari mata. Dicabut dari mata, ternyata berat. Israel nggak sanggup. Laporan kepada Allah, ya Rob, orang ini matanya nggak kuat, saya cabut nyawa dari matanya. Lihat, periksa, masih hidupnya tuh orang, masih sehatnya. Ternyata matanya sering nangis di keheningan malam. Matanya sering keluar air mata. Munajat SLJJ,
sambungan langsung jarak jauh tengah malam, orang pada tidur dia curhat sama Allah, nangis di keheningan malam, tahajud dia, matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab, ngaji je bawa aja ngikutin gurunya liatin aja, gurunya baca aja kebet sama, ditanya temennya, lu bisa kagak, boleh kebet doang, dia liatin doang tuh kitab. Nggak sanggup ya Rob, saya cabut dari mata, cabut dari tangan, dicabut dari tangan berat juga, tangannya pemurah, sering sedekah, tangannya nggak pelit, nggak medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah po, itu orang nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, itu saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, habis ya kerepuk semua. Lah kucing melongo nungguin pala, sisain apa dikit buat kucing. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto, kucing pada kurus kehabisan tulang, kan pelit medit. Orang kalau udah pelit medit koret bang, butut gasiran, pantat kuning, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Kalau gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Kalau gue beli nasi goreng habis juga ini, ceban ini habis nih, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur ucus pada ngambang, rasain makan pencarian lo. Makanya luar biasa bang, orang yang sedekah. Makanya kita sampai Jumat nih ngantongin duit, besok nih Jumat, ngantongin duit di baju koko, ngantongin duit, jangan udang-udang doang kayak ban Vespa, sorban ngengser, tas B kayak biji pinang, ditarik krosok, buah lo kotak masih jauh, subhanallah, pasai uang atuh, kotak udah deket, astagfirullah, lo kotak udah jauh, alhamdulillah, suwe bener dah, pelit. Dari tangan gak sanggup saya cabut ya Rob. Coba kau cabut dari mulut, dicabut dari mulut, Israel gak sanggup nyabut. Mulutnya sering keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat. Dari kaki coba kata Allah, dicabut dari kaki berat juga bang. Dilihat kakinya sering duduk sama ulama, kumpul di pengajian, duduk di majelis taklim, kakinya sering datang ke tempat yang baik. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes lewat kaki kita. Tuh yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, kolesterolnya sering naik, Israel lagi ngetes. Baik bang, ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi. Nih yang kesemutan juga udah banyak saya tahu di sini. Tuh udah pada nyender kakinya pada diangkatin, ketahuan ini. Hati-hati bang, Israel lagi ngetes. Israel nggak sanggup semuanya ya Rob, saya bingung udah ini. Ya udah kata Allah, ke surga aja, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa aja, tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut, sambil menghembuskan napas terakhir, terbaca itu lidahnya keluar la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi sama marbot di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon dalam usia 40 tahun. Wah semuanya pada datang, guru pada takziah semuanya, ya datang sih, PRT Subur nyampe, pos disingkap, ditutupin kain putih yang jarang-jarang, dibuka sama RT Subur. Ya Allah, meninggalnya kayak orang agak meninggal. Pulang RT Subur ngomong sama temennya di jalanan, ya Allah, si Udin kayak kagak mati ya, enak meninggalnya. Iya Bang Haji, si Udin kayak kagak mati ya. Pelan ngomongnya, belum kena nasi, pelan. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah bang, nggak pernah berbuat amal soleh, Israel laporan sama Allah, ya Rob, dari mana orang ini secabut nyawanya ini? Orang ini nggak pernah berbuat amal soleh. Kata Allah, jadiin satu aja udah. Dari mata, mulut, tangan, kaki jadiin satu. sama Israel saking sewatnya, berubah ditarik, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dalik. Yang datang takziah kaget, disingkap sama guru, sama ustaz, dilihat, ya Allah ada uka-uka, serem meninggalnya. Yang tahlilan kagak ada yang datang bang, pulang takutnya mediin, serem matinya. Anak kan nangis aja yang tua, maafin bapak ya. Amil mana itu Amil, panggilin Amil, kayak Amil, mandiin apa Amil bapak saya,
dimandi nama amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badannya, digebegin badannya pakai sabun, ditekan perutnya biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut bang sang mayit itu, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim, mana badanmu yang dulunya kuat sekarang nggak bisa berkutik apa-apa. Mulut kita dikorek, dibersihin nama amil. Ada yang nanya lagi, ya bena Adam, aina lisanukal fasih, mana lidahmu yang dulunya fasih sekarang nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah rapi kita dimandi nama amil, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. RT masuk kurung batang mati teh, lu teh. RW masuk kurung batang mati teh, mati we. Ustad mati tad. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong kita, bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang lu? Pindah. Lu udah pindah aja, kontrak habis. Nganter tiga, yang nganter ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal. Nganter ke kuburan, sayang yang dua balik pulang. Siapa? Keluarga, nggak ada yang nemenin kita bang. Bini kita yang kata sayang banget bang, waktu pacaran masih muda berjanji di bawah pun tiang bambu. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit bu, nggak mau nemenin lah bini kita po. Laki kita apalagi po, sedihnya paling 7 hari. Kita mati ya sebulan udah bisa nyanyi, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan setan. Lagu duda Mas'ud Siddiq. Anak bagaimana Ustaz? Anak saya banyak kali nemenin. Oh anak lagi bang, kita mati di dapat sebulan ya. Udah nyari girik, girik mana girik ya? Bapak sertifikat taruh di mana kemarin bapak? Teman bagaimana Ustaz? Teman saya banyak ini. Oh saya punya teman CS kental, kemana-mana berdua-duaan mulu saya. Punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pokoknya saya CS kental sama dia, nyalok bareng sama dia mulu. Pas kita mati, teman kita nggak mau nemenin. Kuburan kita lagi diuruk, kencangan dia nginjeknya bang di atas kuburan. Yo, biar padat lu ya, jangan balik-balik lagi. Tuh kuburan dia kinjak sama dia. Nggak ada nemenin. Harta bagaimana Ustaz? Oh, jangankan harta yang mahal, harta yang mewah, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tikar ketinggalan diambil. Wah tikar tinggal, tikar ketinggalan, ambil. Sampai tikar kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tikar? Yang ngikut ke dalam kubur amal kita. Munkar nakir belum berani nyampe, malaikat rahmah dulu yang ngomong, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Nggak punya pulpen saya malaikat, pakai telunjuk lu, nggak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu, nggak ada kertasnya malaikat, sobek kain putih lu, tulis amal kebajikanmu dengan putih. Kita tulis tanggal 23 September Rabu malam Kamis saya acara Haulir Mababaji Ripu. Saya ikutin acara pertama, pembukaan zikir, tahlil, baca yasin, takhtim Quran, terus ada sambutan. Habis sambutan ada baca Quran, habis baca Quran langsung ceramah si Tile. Mana ceramahnya lama banget lagi, sudah 3 kali gaji dengkul juga kagak tahu-tahu juga. Mana air saya habis ditambahin, caranya lama juga kagak lama, emang sama aja, emang amplopnya udah dipleket, masih lama buat ceramahnya. Kasihan kan takut nasi pada anya bono. Cara kita udah ceramah lama buat ceramahnya, udah tutup, doa aja peburuan. Teosel buat mana deket salon lagi, saya kedengar budak kuping saya kalau dia ceramah. Saya doa, saya dikasih makan, besok pulang, saya pulang makan, ada barang bini saya belum tidur sama anak ya, elah besok dibertigain, mana makan saya berebut lagi sama anak saya, suapannya gede banget. Amal kebaikannya tulis di kain putih. Pergi malaikat rahmah. Munkar nakir nanya, enggak sanggup nanya karena cakep banget tulisannya di kain putihnya. Munkar nanya duluan, maksudnya memarah buka. Enggak sanggup, lengket mulutnya. Nakir nanya, ngapa lu kar? Aku nikir. Lah dia mau CS-nya boleh lah. Karkir aja nggak ngapa-ngapa dia. Orang mau CS-nya gantian kir, gantian nakir. Nanya, nggak sanggup juga. Apa gue bilang kir? Iya kar, sama. Hidup ini kita dia. Nggak bisa komen kita. Like, share, and subscribe. Ya Allah. Udah, masukin aja. Ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah ke alam dunia.
Catatannya cakep semua di kain putih. Saya nanya kagak sanggup-sanggup. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Romannya orang peninggilan. Ya udah buruan masukin sorga. Kampus tamu ke sorga disetop sama perempuan buang dalam kubur. Tinggi tumpuan putih. Luar biasa ada cakepnya bang. Buat tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi. Matanya kubil bagong. Lehernya leher soang. Mantel bener lah. Bisa nyium muter leher soang mah cius. Wah cakep, biji matanya gede kagak, kecil kagak, bibirnya aja kayak ada 5 dibelah 4. Kalau udah 5 dibelah 2 kegedean kok. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Nggak ada. Kita nanya, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah melihat orang secakap anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Kubur kita bisa jadi raudhah min riyadil jannah, dan hati-hati kubur kita bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Na'udzubillah min. Tapi sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, masih hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, nggak pernah berbuat amal soleh, rumah deket masjid kagak pernah nginjek masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu, itu botol dicekekin mulu lehernya, makanya leher botol nggak ada yang gede bang, kecil semua karena dicekekin mulu sama dia, waking nyekekin botol, berempat-empatan di pos hansip, mending orang lain saudara semua, engkong cucu mantu anak akur banget, engkong nggak dibantingin kartu, mati lu kok nggak punya 5, engkong nggak dikata mati diem aja, nah itu udah turun 2. Nah, nutup ceki nih habis semuanya sama gua. Akhirnya orang berempat kagak ada yang hidup, mati semua. Mati lu kong, mati semuanya. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, nggak pernah berbuat kebajikan, nggak pernah berbuat amal baik. Israel masuk ke dalam menyambut nyawanya, masuk ke dalam kubur, malaikat munkar nakir nungguin. Apakah munkar nakir emang gua lagi tungguin lu? Nyampe juga lo kemari ya. Ditanya, "Marobuka?" Agak nyaut. Budeg kali lu ya. Pentungan dibawain nama munkar nakir, pentungan malaikat bang. Kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Ditanya nggak nyaut, marah buka, diem, hajar, cekir, langsung seni-seni pada mental, kulit pada copot, tulang nih mental nih, tulang mental, tulang nih mental nih bang, tulang mental nih, tulang kulit copot, kulit copot, kulit copot. Baru teriak merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minal salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia. Ngapa sebentar balikin saya ke peninggilan. Bentar ya saya sembahyang, mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budeg lu dibilangin lu, budeg lu dibilangin lu. Suruh ngaji nggak pernah ngaji, malah ustad lu ngomongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, ustad lu mau tusuk. Makanya saya buat tungkat banget, takutnya itu tadi saya buat tungkat itu. Tungkat saya tadinya ular itu. Iya, ularnya saya tangkap terus saya jual, saya beliin itu. Lu rese lu pernah ngaji nggak pernah ibadah lu ya, curang lu kemarin, curang 2019 lu curang, belum nyoblos lu coblosin duluan, kotak surat lu umpetin di mana, kotak suara kemana tuh diancam bang buat pikir, naudzubillah min dzalik. Serem ditemenin sama yang paling jelek, lebih jelek daripada grandong. Nanya kita, man anta lam arafi dunia akbah minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang sejelek anda? Orang itu menjawab, ana amaluka su, akulah amalmu yang jahat yang nemenin kamu. Na'udzubillah min. Luar biasa bang. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur mah enak, munkar nakir agak serem, nanyanya juga agak serem kagak, malah disambut lu nyampe ji, dijak kongkong kita, baru nyampe ya, iya sehat loh ya, udah ngopi belum? Tawarin kita mau ngopi kali, susu ada tuh, nyusu aja dah, baru ini launya susu pakai tisu, itulah begitu dah ya. Lu sehat ya, gimana kabar peninggilan Tangerang? Alhamdulillah, Ciledug mah masih PSBB. Bu, malaikat hanya PSBB. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bang husnul khotimah, sesuai yang sering kita baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan ini haul manfaatnya begitu besar dan banyak. Anak cucu mantu keluarga meninggalkan cerita-cerita banyak yang baik-baik dari almarhum Bapak Haji Ripu. Insya Allah yakin dapat kita amalin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Makanya orang-orang tua dulu mesennya nggak banyak, tong lu jadi orang yang bener. Lihat orang-orang tua dulu, anaknya nggak ada yang sekolah S1, S2, S3, nggak ada orang dulu mak.
Kebanyakan S takut beku. Jangankan S2, S3 jangan sombong kita. S10 aja masih promo. Tuh Samsung. Ya Allah, jangan kita so-soan orang tua dulu mah tuh. Makanya anak banyak bang, jangan semuanya pinter. Sisain atu aja, bego. Sisain atu yang bego dah. Bego tapi bener. Mendingan bego bener daripada pinter kagak bener. Disuruh kakak jalan-jalan kagak mau ke mall, dibeliin motor ninja kagak mau. Maunya ngapain? Mau jagain emak aja di rumah. Kalau diperintah-perintah emak baru mau ke warung. Tuh anak bego tapi bener. Emaknya sakit perut jebolein balsem, burain semuanya perut emaknya. Emaknya pakai kepanasan turun balsem. Emaknya sampai teriak, panas neng, panas neng, panas. Emaknya kepanasan, panas mak, diambilin payung sama dia. Bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, baca Quran kagak bisa. Emaknya lagi sekarat, yang sekolah di luar negeri, Amerika, Inggris, pas meninggal dunia kan yang bego yang bener. Warisan jatuh sama bego semua. Masih bego, ngaji bisa ngaji, baca Quran, bego tapi bener. Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin. Emaknya lagi sekarat. Coba yang pinter kagak ngaji-ngaji, nggak tahu ilmunya, SHMMMBA, membaca Quran kagak bisa, dipaksa ngaji juga. Ngaji pakai terjemah surat Yasin. Yasin terjemah kan begitu, tulisan pakai Latin. Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Dia ikutin Yasin. Emaknya lagi sekarat. Yasin. Emaknya kagak jadi mati, Bang. Emaknya pakai mendelik, tambahin air, emaknya penyaut. Dia kira sayur kali. Ya asin aja. Mudah-mudahan kita semua Pak Bu punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak yang pinter kerjanya minter-minterin orang tua, ngakunya tanahnya itu juga, suratnya dibikin ada 4. Bocah pinter, tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adiknya yang bontot dikasih pojokan. Mana pojokan kuburan? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Gara-gara bocah pinter. Makanya kita pengen punya anak pinter, sekolahin. Pengen bener, tanemin ilmu agama. Insya Allah meninggal dunia kita sebagai orang tua dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhum Babah Haji Ripu bin Kong Haji Riih dan almarhumahnya Haja Nafsia binti Kong Haji Najid, beliau dan almarhumin wal marhumat yang lainnya yang dihaulkan malam ini diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Kita yang masih hidup berharap kepada Allah, minta kepada Allah diberikan sehat wal afiah. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan kita semua dari bala. Allah jauhkan dari musibah. Allah jauhkan dari penyakit. Allah jauhkan dari virus corona. Dan mudah-mudahan corona cepat hilang di negeri kita. Mudah-mudahan biar jemerat kemana ke jauh, tengah laut mana ke dah biar jemerat. Ya mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang lagi pada belajar, walaupun belajar daring di rumah, nggak sekolah tapi belajar terus, diberikan oleh Allah kepahaman. Allah berikan ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang